Setelah beberapa menit Jaslyn di perjalanan, Jaslyn akhirnya sampai juga di sebuah gedung tempat pesta ulang tahun Wilona digelar. Semua tamu yang hadir sudah mengenakan dress. Jaslyn berjalan menghampiri Wilona dengan kado yang ia bawa di tangannya. "Wilona," panggil Jaslyn. Orang yang namanya dipanggil pun pamit pada teman-temannya dan menghampiri Jaslyn. "Hai Jaslyn," sapa Wilona yang terlihat sangat cantik di acara ulang tahunnya menggunakan dress berwarna merah. "Happy birthday ya Wilona, lo cantik banget malam ini," ujar Jaslyn sambil memeluk teman kuliahnya itu. "Makasih ya Jaslyn, lo juga cantik. Makasih juga ya sudah mau datang," ujar Wilona sembari melepas pelukannya. "Ini buat lo." Jaslyn memberikan kado yang ia bawa kepada Wilona, yang langsung diterima dengan senang hati oleh Wilona. "Wah, makasih ya Jaslyn. Seneng banget gue dapat kado dari lo," ujar Wilona dengan ekspresi wajah yang bahagia. "Iya, sama-sama," jawab Jaslyn yang tersenyum manis. Lo udah lihat Vita nggak?" tanya Jaslyn. "Vita? Kalau nggak salah dia sudah datang. Tadi sebelum lo datang dia ada di sini. Kalau sekarang gue nggak tahu dia kemana," jawab Ilona. Dan Jaslyn mengangguk paham dengan perkataan Wilona. Gitu ya. Yaudah deh kalau gitu, gue cari Vita dulu. Sekali lagi happy birthday ya Will," ujar Jaslyn. "Iya, makasih banyak ya Jess," ujar Wilona. Dan Wilona kembali ke gerombolan sahabat-sahabatnya. Sedangkan Jaslyn tengah mencari-cari Vita yang tidak kunjung ketemu. Ya ampun, gerutunya. Jaslyn terkejut saat melihat sahabat yang ia cari tengah tertawa bersama di gerombolan laki-laki. Yang membuatnya lebih terkejut adalah dari sekian banyak cowok di gerombolan itu, Vita hanya perempuan sendirian. Padahal ya, Jaslyn sangat tahu kalau sahabatnya itu paling tidak suka saat berada di keramaian. Sangat anti yang namanya cowok juga. Tapi apa yang ia lihat? Baru kali ini ia melihat sahabatnya itu berada di tengah-tengah gerombolan cowok-cowok. Jaslyn berjalan menghampiri gerombolan itu dan menepuk bahu Vita. "Woi Vita," panggil Jaslyn pada sahabatnya itu. Halo Jaslyn," seru Vita, kemudian cipika-cipiki dengan senyum lebarnya. Jaslyn sontak menutup hidungnya sendiri saat mencium bau tidak sedap dari mulut Vita, melainkan bau seperti minuman beralkohol, dan bau itu keluar dari mulut sahabatnya ini. "Vita," Jaslyn memegang kedua pipi Vita, dan Vita hanya tertawa tidak jelas dengan mata sayunya. "Astagfirullah Vita, lo mabuk," ujar Jaslyn khawatir. "Apa itu mabuk sobat? Siapa yang mabuk sobat?" ujar Vita yang malah bertanya balik sembari tertawa. Sahabatnya ini memang sudah seperti orang gila kalau sedang mabuk. "Emang udah gila lo ya Vita, minum-minum kayak gini. Sejak kapan lo mabuk-mabuk? Dan siapa yang ngasih lo minum neraka ini?" ujar Jaslyn berteriak pada cowok-cowok yang sejak tadi menonton kedua sahabat yang unik ini. Jaslyn menatap dengan tatapan yang sadis. Tatapan itu membuat semua cowok itu menelan salivarnya dan sembari menggelengkan kepalanya agar mereka tidak menjadi sasaran empuk dari Jaslyn. "Pak, tolong antar saya ke acara ulang tahun teman Jaslyn." "Sekarang juga," ujar Bastian dengan tegas. Begitu ia keluar dari rumahnya, supirnya Bastian yang tengah mengobrol dengan yang lainnya langsung berdiri dan menuruti perintah dari bosnya ini, yaitu Bastian. Sejak tadi di dalam kamar, Bastian memang sudah mendapatkan firasat yang buruk. Semenjak Jaslyn pergi dari rumah, ia pun mundar-mandir tidak jelas di dalam kamarnya. Hatinya terasa tidak tenang. Ia takut terjadi sesuatu pada Jaslyn. Makanya ia memutuskan untuk menyusul dan memastikan bahwa Jaslyn baik-baik saja. Mudah bagi Bastian untuk mencari tempat acara yang diadakan.
Walaupun Bastian tidak dikasih tahu di mana alamatnya, tapi karena Bastian sempat membaca alamat yang Wilona kirimkan pada ponsel Jesslyn. "Memangnya kenapa, bos?" tanya bodyguardnya yang sudah pasti ikut kemanapun bosnya pergi. "Saya sejak tadi punya firasat buruk tentang Jesslyn. Saya harus pastikan istri saya baik-baik saja. Kalau nggak begitu, sampai kapanpun saya nggak akan tenang," ujar Bastian dengan nada yang khawatir. "Ayo cepat lagi, Pak, biar kita cepat sampai," titah Bastian yang menyuruh supirnya untuk mempercepat laju mobilnya. "Baik, Pak, siap laksanakan," jawab sang supir. Tidak butuh waktu yang lama, Bastian sampai di tempat acara. Ia keluar dari mobil dan segera masuk ke dalam gedung tersebut dan mencari keberadaan Jesslyn. Begitu juga dengan bodyguard yang ikut turut membantu mencari Jesslyn. Bastian mempercepat langkahnya hingga menjadi langkah yang besar-besar, menyusuri tempat yang ramai dengan mata tajamnya yang mengabsen setiap sudut demi menemukan Jesslyn. "Kamu di mana, istriku?" gumam Bastian. "Keparat," umpat seorang laki-laki yang tanpa sengaja bertabrakan dengan Bastian, membuat minuman yang ia bawa tumpah ke bajunya dan ke meja Bastian. "Woi setan, kalau jalan pakai mata, memang babi lo ya," maki orang itu, lalu pergi dari hadapan Bastian dengan terguyun-guyun. Bastian yang melihat itu mengernyitkan dahinya. Yang nabrak siapa? Yang kena maki siapa? Kemudian Bastian mencium kemejanya yang basah oleh minuman tadi. "Astagfirullah, minuman ini." Bastian mengeratkan rahangnya kuat-kuat. Ini bau minuman beralkohol. "Pesta macam apa ini? Pakai nyediain alkohol segala." Sambungnya lagi. Perasaan Bastian semakin tidak karuan. Ia takut Jesslyn akan menyentuh minuman haram itu. Bastian kembali melangkah untuk melanjutkan mencari keberadaan Jesslyn. Tapi baru beberapa langkah, kakinya terhenti dan tangannya mengepal erat, menahan emosi ketika ia melihat orang yang ia cari sedang bersama sahabatnya serta beberapa laki-laki di sana. Yang membuat pitamnya naik, salah satu di antara laki-laki itu dengan kurang ajarnya menyentuh-nyentuh tubuh Jesslyn, mulai dari wajah, dagu, lengan, tangan, pinggang ramping Jesslyn. Melihat itu Bastian sama sekali tidak bisa terima. Dengan langkah yang lebar, Bastian menghampiri gerombolan itu dan langsung menarik tangan Jesslyn, menyembunyikan Jesslyn tersebut di belakang punggungnya. Bastian langsung melayangkan pukulan itu pada laki-laki yang tidak tahu diri itu, yang sudah berani menyentuh istri tercintanya. Brak, bruk, brak. Terdengar suara pukulan yang terus-terus saja menghujami pria itu, dan kejadian mampu membuat semua mata menatap ke arah mereka. Musik yang sedang dimainkan pun dihentikan. "Dasar kurang ajar, main nyentuh-nyentuh istri saya. Tangan Anda mau saya patahkan, hah? Apakah benar seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang sudah bersuami? Apakah tindakan Anda ini benar?" Bastian menarik kerah baju cowok itu dan menatapnya dengan tajam. "Jawab!" bentak Bastian. Sebenarnya percuma saja Bastian menanyakan itu, sebab pria itu sudah dikuasai oleh minuman alkohol. "Mas, sudah mas, jangan marah-marah di sini. Gak enak sama yang punya acara. Gak enak sama Wilona," ujar Jesslyn menyentuh lengan Bastian. "Kamu diam. Kamu minum kan? Kamu minum minuman yang haram itu kan?" "Jawab saya, Jesslyn," ujar Bastian melototi Jesslyn. "Enggak mas, aku enggak minum apapun di sini," ujarnya pada Bastian. Dan Jesslyn memang mengatakan yang sejujurnya. "Kamu jangan berbohong dan membodohi saya, Jesslyn," ujar Bastian lagi dengan nada yang meninggi. Jesslyn melirik ke sekitar yang ramai menatap ke arahnya. "Sudah mas, jangan marah-marah di sini. Nggak enak banyak yang lihatin kita. Aku jujur, aku nggak minum sama sekali,"
ujarnya memohon pada Bastian. Pulang kamu sekarang juga. Bastian semakin membentak Jesslyn dan menarik lengan Jesslyn dengan kencang. Au, sakit mas. Pelan-pelan mas. Kalau kayak gini sama saja mas menyakiti saya. Ujar Jesslyn yang berusaha melepaskan tangannya dari genggaman erat Bastian yang menimbulkan rona merah di lengannya. Sedangkan Bastian tidak mau mendengarkan perkataan Jesslyn. Mas lepasin, sakit. Jesslyn semakin meronta-ronta saat Bastian terus menarik tangannya dengan kasar setelah turun dari mobil. Hal itu membuat bodyguard yang berjaga di halaman depan rumah Bastian menatap keduanya dengan bingung. Ya Allah mas, sakit. Mas kasar banget, teriak Jesslyn. Bastian tidak bersuara dan terus menarik tangan Jesslyn masuk ke dalam rumah. Jesslyn sangat susah menyamakan langkah Bastian yang lebar-lebar. Ditambah langkah Bastian yang semakin dipercepat. Mbak Titin yang tengah melintasi ruang tamu pun turut kebingungan dengan apa yang terjadi dengan majikannya. Belum pernah mereka melihat Bastian terlihat semarah itu. Wajah yang terlihat memerah dan sangat marah. Tatapan tajam. Rahangnya yang mengeras hingga urat-urat di lehernya Bastian menonjol. Mas, kamu budek apa enggak? Lepasin tangan aku, sakit banget. Jesslyn terus meronta-ronta demi melepaskan tangannya dari cengkraman Bastian yang sangat kuat. Setelah sampai di kamar, Bastian membawa Jesslyn ke kamar mandi dan menjatuhkannya ke dalam bathtub. Astaga, sakit mas, ujar Jesslyn yang kini terasa sakit di bagian pantatnya. Mas, apa-apaan ini? Jangan kayak anak kecil gini dong. Jesslyn kini yang balik memarahi Bastian, sembari memegangi lengannya yang sudah terlihat sangat merah. Namun Bastian tetap tidak bersuara. Ia menggulung lengan kemejanya hingga siku dan beralih mengambil shower, menyalakannya dan mengarahkan shower tersebut ke tubuh Jesslyn. Bastian menaikkan satu kakinya ke pinggir bathtub dan satu tangan yang lain terulur menggosok-gosok lengan Bastian. Mas, kalau diam kayak gini aku benci sama mas, teriak Jesslyn menepis tangan Bastian. Tapi Bastian tetap saja melakukan aksinya menggosok wajah, lengan, tangan, pinggangnya Jesslyn. Rupanya Bastian melakukan itu untuk menghilangkan jejak laki-laki tadi yang tertinggal di tubuh Jesslyn. Ia tidak mau apa yang ia miliki disentuh sama siapapun, apalagi dinodai oleh orang lain. Laki-laki brengsek pula. Hanya dirinya lah yang boleh menyentuh istrinya itu. Tidak ada yang boleh menyentuhnya selain dirinya. Setelahnya Bastian menundukkan kepalanya untuk mendekatkan wajahnya dengan Jesslyn, menatap Jesslyn dengan tajam. Sedangkan Jesslyn menatap Bastian dengan kesal. Nafas amarah Jesslyn sedang menggebu-gebu. Mas jahat banget sama aku. Apa maksud dari semuanya ini mas? Tanya Jesslyn pada Bastian. Aku yang seharusnya bertanya sama kamu. Ngapain kamu datang ke acara yang gak jelas kayak gitu? Sampai dipegang-pegang segala sama laki-laki aneh. Dan kamu hanya diam aja. Apa tujuan kamu? Apa kamu kurang puas dengan sentuhan aku? Tanya Bastian kesal, dengan matanya yang semakin memerah.